here like this one. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I would like to talk about Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya tentang rangkuman bagaimana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu merupakan 4 khalifah pertama yang dimana mereka memimpin umat Islam setelah Nabi wafat. Ya. Karena maka dari itu mereka dikenal sebagai pemimpin yang menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang pertama, khalifah pertama itu Abu Bakar Siddiq. Kemudian ya, beliau ini memimpin umat Islam dari tahun 632 sampai hingga 634 Masehi. Beliau ini mendapatkan tantangan yang begitu besar ya. Tantangan terbesar yang dihadapi Abu Bakar ini yaitu di mana munculnya gerakan murtad dan nabi-nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah SAW yang melalui perang Ridha, ya, di mana beliau itu berhasil menjaga persatuan umat muslim. Selain itu juga Abu Bakar ini juga sangat berjasa ya. Dia itu sangat berjasa dalam memulai pengumpulan ayat-ayat ya, ayat-ayat Al-Quran agar Al-Quran itu terjaga keasliannya. Nah, kemudian yang kedua, khalifah kedua itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini beliau memimpin ya dari tahun 634 Masehi hingga tahun 644 ya, Masehi. Ya. Umar ini beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas, kemudian adil, dan beliau ini memiliki kemampuan administrasi yang sangat baik. Ya. Baik pada masa pemerintahannya ya, di mana saat itu tuh wilayah Islam ya sangat berkembang pesat. Ya. Itu dari Persia, Syam, Mesir ya. Kemudian Umar juga membentuk sistem administrasi negara ya. Beliau itu mendirikan Baitul Mal ya, bukan mal. Kemudian dia menetapkan kalender hijrah ya yang masih digunakan umat Islam hingga sekarang ini. Kemudian kepemimpinan yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini beliau memimpin dari tahun 644 ya, hingga tahun 656 Masehi. Nah, salah satu jasa terbesar beliau itu melakukan standarisasi mushaf Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Nah, dari langkah ini tuh Utsman lakukan untuk menjaga keseragaman bacaan Al-Quran di wilayah Islam yang hari demi hari semakin luas. Nah, selain itu juga Utsman juga mengembangkan armada laut Islam saat itu, dan beliau itu melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Kemudian setelah itu khalifah yang keempat, teman-teman sekalian, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini memimpin dari tahun 656 hingga 661 Masehi. Nah, Ali ini dikenal sebagai sosok yang kita tahu ya, sebagai sosok yang cerdas. Ya, intelektualnya tinggi. Beliau itu juga memiliki sifat pemberani dan memiliki pemahaman agama yang sangat mendalam. Nah, pada masa kepemimpinannya ya diwarnai berbagai konflik internal ya, yang dimana di saat itu sangat menguji persatuan umat Islam.
Tapi Ali ya tetap berupaya menegakkan keadilan saat itu, seperti mengadakan musyawarah ya, menegakkan keadilan dan musyawarah dan nilai-nilai Islam ya dalam pemerintahannya. Nah, dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, teman-teman sekalian, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat penting ya, tentang bagaimana kita harus amanah, tentang bagaimana kejujuran itu, seperti apa itu kejujuran, seperti apa itu keadilan, seperti apa itu keberanian, serta bagaimana kita bertanggung jawab ya di dalam bagaimana kita memimpin sesuatu hal. Nilai-nilai tersebut itu tetap harus relevan ya untuk kita terapkan, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, maupun kita dalam berorganisasi ya, dalam pemerintahan ini, organisasi dan pemerintahan saat ini. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, Abu Bakar itu menunjukkan pentingnya menjaga persatuan umat. Sedangkan Umar itu memberikan teladan kepada kita bagaimana kepemimpinan yang adil dan terorganisir. Kemudian kalau Utsman itu sangat berkontribusi dalam menjaga kemurnian Al-Qur'an. Sedangkan Ali itu menunjukkan bagaimana sosok yang bijaksana ya, kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Nah, dari keempat khalifah ini itu menjadi contoh ideal ya untuk kita ya, bagaimana memimpin sesuatu hal ya, bagaimana contoh ideal kepemimpinan umat Islam. Sekian rangkuman mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye.